Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Nurul Hairani, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas sore A dengan NIM 28921500014. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester 2 mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Ifah Masrifah SEMM, dan materi yang kali ini saya akan bawakan yaitu sikap dan kepuasan kerja. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Di sini kita bahas dulu yang pertama itu pengertian sikap. Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Nah, selanjutnya di sini ada 3 komponen yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh atau total attitude, yaitu yang pertama ada kognitif, merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk, maka ia akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu. Yang kedua itu afektif, merupakan aspek emosional dari faktor sosio-psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya. Aspek ini menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki objek tertentu. Dan yang ketiga, konatif, merupakan komponen aspek vocational yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi, atau niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, selanjutnya kita beralih ke kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sebuah pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijakan-kebijakan organisasional, memenuhi standar kinerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang acap kali kurang ideal, dan sebagainya. Jadi, penilaian seseorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas atau tidak puas dengan pekerjaan merupakan penyajian yang rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang berlainan. Lanjut, di sini juga ada 2 pendekatan yang digunakan dalam mengukur konsep tentang kepuasan kerja. Yang pertama itu penilaian tunggal secara umum, dengan cara meminta individu untuk merespon satu pertanyaan seperti, dengan mempertimbangkan semua hal, seberapa puaskah diri Anda dengan pekerjaan Anda? Kemudian para responden menjawab dengan cara melingkari sebuah angka antara 1 dan 5 yang cocok dengan jawaban dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Metode ini tidak memakan waktu. Dan yang kedua itu penyajian akhir aspek pekerjaan. Ini mungkin lebih rumit karena dengan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen. Faktor-faktor yang akan dimasukkan adalah sifat pekerjaan, pengawasan, bayaran saat ini, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja. Semua faktor dinilai berdasarkan skala standar, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kepuasan kerja. Metode ini berfokus pada keberadaan masing-masing masalah sehingga lebih mudah untuk menangani karyawan yang tidak bahagia serta menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan akurat. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya ada konsekuensi ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka dan ada konsekuensi juga ketika karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Nah, di sini ada 4 respon kerangka tersebut yang berbeda dari satu sama lain bersama dengan 2 dimensi, yaitu konstruktif atau destruktif dan aktif atau pasif. Berikut adalah respon tersebut. Yang pertama itu keluar atau exit. Perilaku yang ditujukan untuk meninggalkan organisasi termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri. Yang kedua aspirasi atau voice. Secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. Yang ketiga kesetiaan atau loyalty. Secara pasif tetapi optimistis menunggu membaiknya kondisi termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan keancaman eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar.
Yang terakhir, pengabdian. Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurang usaha, dan meningkatnya angka kesalahan. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, dari faktor individu sendiri, yaitu tergantung bagaimana tiap individunya menanggapi keadaan di kantor. Yang kedua, dari faktor intrinsik pekerjaan, tergantung pada tingkat kesulitan pekerjaan dan rasa bangga terhadap pekerjaan saat ini. Yang ketiga itu faktor eksternal pekerjaan, dilihat dari fasilitas baik segi bangunan, parkiran, hingga hal terkecil seperti pantry atau toilet yang disediakan, serta fasilitas jaminan seperti asuransi hari tua dan lainnya. Nah teman-teman, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sikap dan kepuasan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.